Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adza jundaha wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah mu'idu 'aidis surur bil in'ami ala ibadihi wa majidu jaydis suhuril bi ayyami ayadih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asta'inu ala al-qiyam bi faraidihi wa sunanihi wa as'alullaha at-tawfiq wal hidayah lil qiyam bi amrihi wa nahyihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah i'zaman li qadrihi wa irghaman liman haddahu bi kufrihi. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun natiqu bi wahyihi wa habibuhu sadiqil amin fi amri wa nahyihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-adina muhtadin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa'lamu salihan katsiran wa'malu salihan katsiran litakunu min ahli jannah wa ridwanih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza shamu syahra ramadan wa haraju ila 'aidihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu amalin yatlubu ajrahu wa ibadal ladzina shamu syahrahum wa haraju ila 'aidihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum. Fayunadi munadi ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayi'atakum bil hasanat. Fayaqulu Allah ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Alhamdulillah jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu daripada banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita akan mendapat syafaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui ini hari adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hari yang banyak sekali Allah ampunkan dosa-dosa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebelum kita menjumpai hari yang fitrah ini, hari yang penuh dengan kesucian ini, kita telah menjalankan daripada perintah Allah. Kita telah menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan harapan agar supaya kita mendapat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba
yang akan ditempatkan oleh Allah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cara untuk kita mendapatkan syurganya Allah yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang percaya bahwasanya Dia punya Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita berpuasa? Agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Tadi yang saya katakan, tak cara atau syarat untuk kita mendapatkan syurganya Allah, mendapatkan nikmat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, untuk kita mendapatkan nikmah yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, nikmah yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, nikmah yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita bertakwa kepada Allah. Innal jannata lil muttaqin, sesungguhnya syurga Allah untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menjalankan daripada takwa kepada Allah, perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yakni puasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah janjikan untuk mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qama di sini sebanyak ulama mengatakan mengerjakan salat tarawih, dan yang wajib yang lainnya jelas. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan salat tarawih imanan wa ihtisaban, dia puasa, dia ibadah yang lainnya, salat yang lain-lainnya, dia imanan wahtisaban, dia percaya bahwasanya itu adalah perintah Allah, wahtisaban, ikhlas karena Allah, dia puasa, dia ibadah karena Allah. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, diampunkan untuk dia dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang puasa, yang salat, ibadah yang lain-lainnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, berharap balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga saat kita berjumpa dengan Allah kita akan mendapatkan pahala yang tadi dikatakan tidak pernah terlintas oleh benak pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita, yakni nikmah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, idza shoma syahr Ramadan wa haraju ila idhim yaqulu Allah taala, ya malaikati kullu amilin yatlubuna ajrah wa ibadil ladina shamu syahrahum haraju ila idhim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum. Fayunadi munadi, ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayi'atakum bil hasanat. Fayaqulu Allah taala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lah. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, idza shamu syahr Ramadan, apabila umatku telah berpuasa di bulan Ramadan, lalu mereka keluar meninggalkan bulan Ramadan untuk menjumpai hari lebaran mereka, Allah katakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrah, setiap pekerja, setiap orang yang beramal, dia mengharapkan upahnya. Hamba-hambaku yang telah berpuasa, hamba-hambaku yang telah berpuasa di bulan Ramadan, mereka telah keluar dari Ramadan, mereka telah menjumpai hari lebaran mereka, yatlubuna ujurahum, mereka berharap, mereka meminta kepada Allah ujurahum, balasan-balasan, pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada malaikat, ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum, ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seruan
dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ada seruan memanggil-manggil, ya umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, irji'u ila manazilikum, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Sungguh aku telah mengganti kejelekan kalian dengan kebaikan. Allah berkata, wahai hambaku, kalian puasa untuk aku, kalian berbuka untuk aku, fagumu maghfurunlah, maka berdirilah, sungguh dosa-dosa kalian telah aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya ada satu perkataan daripada ulama, qala ulama, ayyuhal muslim, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atu lillah tazid, laisal id liman tajammal bil malbus wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dhunub, laisal id liman akala at-tayyibat wa tamatta' bisyahwat wal ladzat, lakinnal id liman qubilat taubatuh wa badalat sayi'atuh hasanat. Kata ulama mengatakan, wahai sekalian orang-orang muslim, bukan lebaran itu untuk orang yang memakai pakaian baru. Bukan lebaran untuk orang yang memakai pakaian baru. Tapi lebaran untuk orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Laisal id liman labisal jadid, wa innamal id liman ta'atu lillah tazid. Bukan lebaran untuk orang yang berpakai pakaian. Banyak sekarang kita lihat ya, orang yang wala dia sholat, wala dia puasa, ketika masuk lebaran, masya Allah, rambut baru, baju baru, pakaian baru, celana baru, sandal baru. Laisal id liman labisal jadid, bukan lebaran untuk orang yang memakai pakaian baru. Wa innamal id liman ta'atu lillah tazid, akan tetapi lebaran untuk orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman tajammal bil malbus wal markub, bukan lebaran untuk orang yang memakai kendaraan yang baru, untuk orang yang memakai pakaian baru, untuk orang yang mengendarai kendaraan baru. Tapi lebaran untuk orang yang dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lebaran untuk orang yang memakai kendaraan yang baru, motor baru, mobil baru. Bukan. Tapi lebaran untuk orang yang dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada hamba-hamba yang dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Bukan lebaran untuk orang yang memakan makanan yang enak, untuk orang yang menikmati kelezatan-kelezatan. Tapi lebaran untuk orang yang Allah terima taubatnya dan Allah ganti kejelekannya dengan kebaikannya. Ini lebaran, kata para ulamanya. Bahkan dikatakan dalam satu perkataan yang lain, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, lil mu'mini khamsatu ayat, untuk orang mukmin itu ada 5 lebaran. Untuk orang mukmin ada 5 lebaran. Yang pertama, kata al-awwal kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumun 'id. Yang pertama, setiap hari yang berlalu dari orang-orang mukmin atas seorang mukmin yang di hari tersebut tidak tercatat atasnya dosa-dosa, maka itu adalah hari lebaran untuk orang mukmin tersebut. Yang kedua, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wasani al-yawm alladhi yahruju fihi min ad-dunya bil iman wa syahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yaumun 'id. Hari yang orang mukmin tadi keluar di hari tersebut dari dunia dengan membawa iman dan bersyahadat kepada Allah, dijaga daripada tipu daya syaitan, maka itu adalah hari lebaran untuk mereka, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga, kata beliau, as-salis al-yawm alladhi yujawizu fihi as-sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah wa yuhlasu min aidil husum wa zabaniyah fa huwa yaumun 'id. Yang ketiga, kata beliau, hari yang kita bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim dan kita telah aman daripada ketakutan di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan oleh Allah dari malaikat penjaga neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala,
maka itu adalah hari lebaran, kata Anas bin Malik. Yang keempat, al-yawm alladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'man minal jahim fa huwa yaumun 'id. Yang keempat, hari yang mereka orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itu adalah hari lebaran buat dia. Yang kelima, kata Anas bin Malik, al-yawm alladzi yanduru fihi ila rabbi fa huwa yaumun 'id. Hari yang di hari tersebut itu orang mukmin bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hari lebaran untuk mereka, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya daripada itu, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang berusaha untuk menjadikan Ramadan kita adalah tarbiyah buat kita, pendidikan buat kita. Yang tadi Ramadan kita suka sholat berjamaah 5 waktu, suka ngaji dan yang lain-lainnya, di luar Ramadan jangan kita tinggalkan semua itu. Tetap kita sholat berjamaah di masjid, di musola, atau di rumah, terserah. Afdolnya di masjid atau di musola. Yang tadi kita ngaji, baca Quran, zikir, jangan kita tinggalkan di luar Ramadan, agar supaya terus kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu ada orang datang menemui Imamuna Ali bin Abi Thalib. Dahala ala Amir Mukminin al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah fi yaumil 'id wa huwa ya'kulul hubus al-hashkar ay bila idam. Faqala ya Amirul Mukminin hadzal yaum yaumun 'id wa anta ta'kulu hadzal hubus. Faqala radhiyallahu anhu hadzal yaum lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yaumin lana na'sillah ta'ala fihi fa huwa lana 'id. Ada seorang datang menemui Imamuna Ali bin Abi Thalib. Ketika dia masuk menemui Imamuna Ali bin Abi Thalib, dia melihat Imam Ali lagi makan roti yang tidak ada lauknya, hanya makan roti. Lalu ini orang berkata kepada Imam Ali, ya Imam, wahai pemimpin orang-orang mukmin, ini hari lebaran, sementara engkau hanya makan roti dengan tanpa lauk apa-apa. Ini hari lebaran, harusnya kan kita gembira, makan maksuba, makan apa lagi tidak tahu, pempek, tekwan, ado galo-galo, nafroh, ala kulihan, tidak apa-apa, boleh ya. Tapi Imam Ali, ketika ada orang masuk ke rumah dia, menjumpai dia, Imam Ali dilihat hanya makan roti yang tidak ada lauknya. Dikatakan, ya wahai pemimpin orang mukmin, ini hari lebaran, engkau hanya makan roti seperti ini aja. Apa kata Imam Ali? Lanal yaumul 'id. Ini hari untuk kami, ini hari adalah lebaran untuk kami. Besok juga lebaran untuk kami. Dan di setiap hari yang kami tidak bermaksiat kepada Allah di hari tersebut, itu adalah hari lebaran buat kami, kata Imamuna Ali bin Abi Thalib. Jadi bisa dimaknai, setiap hari yang kita selalu bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, berusaha untuk terus menjauhkan diri dari larangan Allah, itu adalah hari lebaran buat kita, hari yang kita terjauh daripada murkahnya Allah Subhanahu wa taala. An Wahab bin Munabbah annahu qala alaihi salatu wassalam, dari Wahab bin Munabbah bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaum 'id fayastami'u ahlu indah fayaqulun ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruh fayaqulu la syai' walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm fa alaykum an tushaghiluhum bil lazzat wasyahawat wa syaribal khamr hatta yabghadahumullah fa'ala al-aqil an yamna nafsah fi yaumil 'id an syahawat wal manahi wa yudawimu ala ta'at walidha qala alaihi salatu wasalam ijtahidu yaumal fitri fi sadaqah wa amalil khair wal bir minas salah wal zakah wa tasbih wa tahlil fa innahu al-yawm alladhi yaghfirullahu ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum fa yanzurullahu ilaikum birahmah. Disebutkan riwayat hadis dari Wahab bin Munabbah, bersabda Nabi Muhammad bahwasanya iblis alaihi laknah, yang telah dilaknat oleh Allah, yasihu, ini iblis laknatullah alaih, di setiap hari lebaran ini iblis berteriak menjerit. Ketika iblis laknatullah alaih berteriak menjerit, maka berkumpullah sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya berkumpul, setan-setan berkumpul mendekati si iblis yang berteriak dari pemimpinnya. Fayaqul, maka setan-setan anak buahnya iblis, kan iblis ini rajonya Pak, anak buahnya setan, junudo pasukannya berkumpul mendekatin iblis, bertanya, fayaqul ya sayyidana man aghdabaka,
Wahai pemimpin kami, wahai Tuhan kami, siapa yang membuat kamu marah ini hari? Siapa yang membuat kamu marah? Siapa yang membuat kamu berteriak, yang membuat kamu marah? Inna nukassiruh, kami akan hancurkan mereka yang membuat kamu marah. Lalu iblis laknatullah alaihi berkata, tidak ada orang yang membuat aku marah katanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan di hari ini untuk umat-umat Nabi Muhammad. Hari lebaran maksudnya. Tidak ada yang membuat aku marah katanya. Tapi ini hari lebaran maksudnya, hari yang Allah ampunkan dosa-dosa untuk umat Nabi Muhammad. Maka aku tugaskan kepada kalian, wahai anak buahku, kata iblis tadi, kalian sibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan minum khamr, sehingga Allah murka kepada mereka. Kan kita lihat sekarang enggak? Lebaran kan hari yang penuh dengan pengampunan Allah. Bahkan dikatakan di hari lebaran ini lebih banyak Allah ampunkan hamba-hambanya, Allah ampunkan umat Nabi Muhammad, Allah bebaskan mereka umat Nabi Muhammad daripada nerakanya Allah lebih banyak daripada hari-hari puasa, lebih banyak daripada malam-malam puasa, lebih banyak daripada malam Lailatul Aid di hari lebaran. Makanya iblis tidak suka. Iblis sibukkan kita dengan melakukan kenikmatan-kenikmatan dunia, nonton, jalan-jalan, lupa, tidak sholat, berbuat maksiat, biar supaya kenapa? Biar Allah murka sama kita. Makanya orang yang berakal itu hendaklah dia cegah nafsunya di hari lebaran daripada mengikuti syahwat, daripada melakukan yang dilarang oleh Allah, dan dia terus untuk taat pada Allah, sholat, beramal baik, sedekah, tasbih, tahlil, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena di hari lebaran ini hari yang Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah kabulkan doa kita semua, dan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rugi. Makanya kita harus jaga ini hari, jangan sampai kita mendapatkan murka Allah dan tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah Idul Fitrah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh dengan barokah ini juga ada satu perintah Allah yang Allah perintahkan pada kita, yaitu menyambung silaturahim di antara kita. Yang mungkin sebelum Pasak, sebelum Lebaran, kita tidak terhubung silaturahminya di antara kita, mungkin di antara terhadap orang tua kita, kerabat kita, mungkin yang lain-lainnya, maka hendaklah kita sambung tali silaturahim tersebut. Datangin mereka, salaman dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam firman-Nya, qala ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarhum. Fahal asaitum, maka apakah kalian mengira, kata Allah, jika kalian diberikan kekuasaan di atas muka bumi, kalian akan, jika kalian diberikan kekuasaan, kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahim di antara kalian. Hanya kan sekarang orang memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan sama orang tuanya, sama kakaknya, sama pamannya, dia putuskan hubungan silaturahim. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan silaturahim di antara kalian. Mereka, kata Allah, yang membuat mereka yang ketika diberikan kekuasaan di atas muka bumi lalu mereka membuat kerusakan, melanggar aturan Allah, mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, mereka adalah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Allah tulikan telinga mereka, Allah butahkan mata mereka. Sebab kenapa? Sebab mereka telah mendapat laknat daripada Allah. Bahkan Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia sambung silaturahimnya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia selalu berkata benar, berkata baik, atau hendaklah dia diam. Bahkan Nabi Muhammad katakan dalam hadis yang lainnya, qala alaihi salatu wassalam, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan Allah masukkan dalam surganya Allah. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim di antaranya. Mudminul khamr, orang yang selalu minum khamr, orang yang suka minum khamr. Wa musaddiq bis sihir, orang yang percaya dengan sihir. Bahkan ketika Nabi Muhammad berada di majlisnya Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad katakan di hadapan sahabat-sahabatnya, qala la tujalisunal yawm qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh duduk hari ini bersama kami orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Lalu berdiri seorang pemuda keluar dari majlisnya Nabi Muhammad. Lalu pemuda tadi menemui bibinya, khalatuh, bibi sebelah ibunya, yang mana di antara mereka berdua ada permusuhan. Dia minta maaf sama bibinya, bibinya minta maaf, lalu keduanya saling memaafkan. Lalu dia pulang lagi ke majlisnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, innar rahmata la tanzilu alal qaumi fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah tidak akan Allah turunkan atas sekelompok orang yang di situ ada satu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Allah tidak akan turunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah di atas kelompok orang yang di situ ada satu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Imamul Haddad berkata dalam kitabnya Nasihat Diniyah wal Muslimaniyah, kalau seandainya untuk orang yang tidak memutuskan hubungan silaturahim tidak mendapatkan rahmat daripada Allah, sebab di antara mereka ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, gimana keadaan orang yang memutuskan hubungan silaturahim tersebut? Gimana keadaan orang yang memutuskan hubungan silaturahim tersebut? Sungguh dia jauh daripada murkahnya Allah, sungguh dia jauh daripada kasih sayangnya Allah, dan sungguh dia dekat daripada murka Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jemaah Idul Fitrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat terkhusus pada diri saya dan antum sekalian, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan harapan kita akan dimasukkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah Idul Fitrah yang singkat ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang diampunkan dosa-dosa kita, yang diistiqomahkan kita selalu melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah pada Allah, dan selalu ikut Nabi Muhammad, dan nanti harapan kita di hari kiamat kita akan mendapat syafaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdal muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li waladikum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id mujammil hadha syahri biyawmil 'id wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-fa'alu lima yurid wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi min qaribin wa ba'id. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wattaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna ad-dunya darun kulli syaqi wa tarid wa anna al-akhirah hiya darun kulli sa'id wa faqad amarana Allah fil Qur'anil Majid bis salati wat taslim ala sayyidina kullil 'abid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارض عن أول من استحق من بعده للخلافة بالتحقيق الراقي إلى أعلى مراتب التصديق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الناتج بالحق والحكمة والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأن من استهر منه الملائكة الرحمة ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وكذا عن إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم طاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وغزر أحضارنا وأرحس أسعارنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتنا وأصلح أحيانا ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الإمام والأئمة والرائي والرعية وألقي بين قلوبنا في الخير وادفع شر بعضهم عن بعض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا تقطعوا الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا